Aku dan Bapa adalah satu, apakah itu bukti kalau Yesus adalah Tuhan? Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya kalau aku dan Bapa adalah satu itu bukti kalau Yesus Tuhan. Iya. Menurut Vena? Iya, bukti sih kok. Iya. Iya, kalau Oke. sejauh ini bukti sih. Oke. Kalau buat Vena itu adalah bukti Yesus Tuhan. Saya kasih, itu kan ada di Yohanes 10 ayat 30. Iya, sama ini kok, Yohanes 3 ayat 16. Oke, itu nanti dulu. Oke. Ya, oke, itu nanti dulu. Sekarang kita buka Bible ya. Waduh, sekoper dong. Kalah gue. Bible lu ada berapa? Satu ya, tuh nggak Satu tahu doang. kemana. Astaga. Nih, tarik Ya ya. Tuhan. Lu bilang kan tadi kan Yohanes 10 30 aku dan Bapa adalah satu. Ya Iya, kan? pokoknya ada ayat yang itu kok, aku lupa Ya, di mana. menurut Vena itu adalah bukti bahwa Yesus Tuhan, betul Iya. kan? Ini ayatnya. Vena, mendingan lu duduk sono. Nah, lu duduk sini. Biar gua nggak kejauhan masih lihatnya. Boleh. Kopinya tuker dong. Udah bekas dia nih soalnya. Udah gampang kok. Nah, sorry ya. Iya, iya, Pak. Bahasa nih. Kenapa gua kasih lihat Bible biar baca sendiri ya? Ini yang tadi Vena bilang, yang merah tuh. Oh iya, udah di bold lagi. Betul kan? Iya. Oke, kalau buat Vena ini bukti adalah Yesus adalah Tuhan, gua kasih ayat ini. Yohanes 17 ayat 21, 22, 23. Mana ya? Nih. 20 atau dari 20 lah sampai 23. Coba tolong baca. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini aja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka percaya di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Eh. Iya, mengutus. Kalau Vena bilang Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu adalah bukti bahwa Yesus Tuhan, Yesus juga berdoa buat murid-muridnya Iya. supaya murid-muridnya satu dengan Yesus sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Ya kan? Kalau Yesus dibilang Tuhan karena bilang aku dan Bapa adalah satu, itu murid-muridnya didoakan juga sama satu dengan Yesus. Iya sih. Kenapa nggak dianggap Tuhan murid-murid Yesus gitu? Berarti secara logika kita juga satu dong sama Tuhan. Iya. Nah, sekarang maksudnya Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu apa artinya? Satu kepribadian yang sama. Tak dulu. Oh iya. Oke. Gini. Balik lagi ke Yohanes 10:30, ya. Di sini ayat-ayat sebelumnya dari sini nih ya, dari mulai 22 sampai 30 nih. Baca di sini. Ini ada ngomongin kerjaan nggak gitu? Coba baca. Ada ngomongin misi nggak? Yesus Korea tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentabisan datang Allah di Yerusalem, ketika itu misalnya bisa berjanji. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka. Ngomongin kerjaan nggak? Iya, Iya. itu kan pekerjaan-pekerjaan yang Iya. Kalau ngomongin pekerjaan, artinya satu apa? satu misi nggak sih? Nah. Itu ada, lu tahu. Perlu nggak STH buat nafsirin gituan? Nggak usah. Nggak usah. Kalau ngomongin pekerjaan, Yesus utusan, Bapa lebih besar dari aku. Berarti kalau Yesus ngomong aku dan Bapa satu, satu apa? Satu misi. Satu misi. Pintar. Tapi kan di sini bilang gini kok. Apa? Sorry nih kok. Iya. Santai aja. Kan Yesus bilang gini, jawab Yesus pada mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya.
Itu. Ya. Terus karena kamu bukan termasuk domba-dombaku. Terus Siapa? dibilang lagi Siapa yang yang orang maksud bukan? Yahudi, Ya. ya kan? Nah, tapi kan dibilang gini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Nah, lebih besar daripada siapapun. Berarti lebih besar dari Yesus nggak? Iya dong logikanya. Oke, sekarang kalau dibilang cuma dianggap bahwa aku yang memberikan mereka hidup kekal, Yesus ini Tuhan yang pencipta langit dan bumi, bukan Yesusnya? Logikanya kalau dari ayat itu bukan sih kok. Bukan. Berarti kalau dibilang memberikan hidup kekal, bisa nggak diartikan kalau orang-orang itu mengikuti ajaran Yesus, mereka mendapatkan hidup yang kekal? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Berarti apa? Ambigu kan? Ambigu itu artinya bisa bermakna ganda. Iya benar. Orang Kristen menafsirkan tuh, aku dan Bapa satu adalah bukti Yesus Tuhan. Tapi dengan membaca konteks, ini kan kalau baca dari ayat 22 kan sampai 30 kan ada konteksnya nih. Ngomongin Yesus diutus, ngomongin Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi bukti dia, ngomongin Bapa lebih besar dari semua gitu kan. Berarti kan ini ambigu nih, ada bisa penafsiran dua nih, oke? Tapi kalau ngotot bahwa ini adalah bukti Yesus Tuhan, bacalah Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Murid-murid juga satu sama Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Silakan kalau mau menuhankan murid-murid Yesus ya monggo. Nggak mau. Nah itu makanya, ya Nggak artinya mau gitu. lah. Oke.